Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnu Fatimah, NIM 2522316. Saya mahasiswa Universitas Negeri Syekh M. Jamil di Jambe, Bukit Tinggi. Dan saya berasal dari kelas 1I, Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Prodi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester logika dan algoritma. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar algoritma, yaitu mengenai logika dalam pemrograman, variabel, dan tipe data. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar algoritma. Kata logika atau logis merujuk pada cara seseorang dalam berpikir dengan cara yang wajar dan memiliki alasan serta memiliki hubungan yang rasional dan dapat dimengerti. Algoritma diperkenalkan oleh seorang ahli matematika, yaitu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Baiklah, di sini terdapat 5 kriteria dalam algoritma. Yang pertama, input atau masukan. Yang kedua, output atau keluaran. Yang ketiga, finiteness, penghentian proses. Yang keempat, definiteness, tidak menimbulkan makna ganda. Yang kelima, effectiveness, yaitu algoritma yang efektif. Di sini juga memiliki 3 struktur yang ada pada algoritma, yaitu yang pertama perulangan, yang kedua percabangan, dan yang ketiga terurut. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua, yaitu tentang algoritma dalam pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras agar dapat melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jenis bahasa pemrograman yaitu yang pertama, bahasa tingkat rendah, yang artinya dapat dimengerti oleh mesin. Sedangkan yang kedua, bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini yaitu bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Penulisan algoritma dalam pemrograman yaitu yang pertama pseudocode, yaitu kode yang ditulis mirip dengan kode yang sebenarnya. Yang kedua, flowchart, yaitu penggambaran algoritma yang menggunakan media gambar atau simbol. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan struct atau online struct, berfungsi untuk menggambarkan inputan data yang berasal dari disk atau penyimpanan data ke disk. Baiklah, di sini saya menjelaskan sedikit mengenai gambar dalam flowchart, yaitu yang pertama input-output. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan piranti masukan dan piranti keluaran, seperti keyboard, mouse, scanner, sensor, maupun printer piranti keluar, seperti monitor, printer, dan lain-lainnya. Yang kedua, manual input. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan inputan data secara manual online ke keyboard. Yang ketiga, proses. Simbol ini berbentuk persegi panjang, yaitu untuk menggambarkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat, penyimpanan file. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan struct atau online struct, berfungsi untuk menggambarkan inputan data
yang berasal dari disk atau penyimpanan data ke disk. Yang kelima, magnetic disk. Simbol ini yaitu simbol input dan output yang menggunakan media magnetic disk. Flowchart program adalah penggambaran suatu algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan. Ada beberapa simbol yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dengan flowchart, yaitu yang pertama terminal. Terminal digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu algoritma dalam sebuah program. Yang kedua, flowchart program adalah penggambaran suatu algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan. Ada beberapa simbol yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dengan flowchart, yaitu yang pertama terminal. Terminal digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu algoritma dalam sebuah program. Yang kedua, preparation. Simbol ini digunakan untuk memberi nilai awal pada suatu variabel atau counter. Yang ketiga, processing. Digunakan untuk menunjukkan pengolahan secara aritmatikal terhadap data yang dimasukkan atau dapat juga menggambarkan proses pemindahan data. Yang keempat, input-output. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses input atau output data. Yang kelima, decision. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan operasi percabangan pada sebuah logika. Yang keenam, predefinite process. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan subprogram yang kadang dikenal dengan istilah fungsi atau prosedur. Yang ketujuh, konektor. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan flowchart pada halaman yang sama. Yang kedelapan, off-pack connector. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan flowchart pada halaman yang berbeda. Yang sembilan, arrow. Simbol flowchart yang digunakan untuk menggambarkan arah atau alur proses. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang variabel dan tipe data. Variabel dapat diartikan sebagai kontainer yang memiliki nama yang dapat digunakan untuk menyimpan. Dalam PHP, variabel diawali dengan tanda $, sedangkan assignment dengan menggunakan operator sama dengan. Jenis variabel dan implementasinya. Yang pertama, variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan hanya dapat digunakan oleh fungsi tersebut. Yang kedua, variabel global. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi. Yang ketiga, variabel statik adalah variabel yang akan menyimpan nilai akhir. Selanjutnya, aturan-aturan yang terdapat pada PHP adalah yang pertama, penggunaan huruf besar dan kecil sangat berpengaruh terhadap pemanggilan variabel. Yang kedua, nama variabel. Nama variabel tidak boleh menggunakan angka. Yang ketiga, nama variabel boleh menggunakan underscore. Dan yang keempat, nama variabel boleh menggunakan angka, misalnya sebuah. Selanjutnya, variabel konstanta. Fungsinya
sama dengan variabel biasanya, tetapi pada konstanta PHP menggunakan fungsi define. Selanjutnya, tipe-tipe data. Tipe-tipe data dapat berfungsi untuk menentukan nilai apa saja yang dapat dimasukkan dalam satu variabel. Materi selanjutnya macam-macam tipe data. Yang pertama, tipe data sederhana. Tipe data sederhana adalah tipe data yang hanya mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel. Tipe sederhana dikelompokkan menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama, kelompok numerik. Terdapat 2 jenis yang ada pada kelompok numerik. Yang pertama, integer, yaitu memberi batasan pada pengguna memori. Yang kedua, real. Real adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Kelompok kedua, kelompok card atau karakter adalah tipe data hanya mampu menyimpan satu karakter saja. Kelompok yang ketiga, kelompok boolean. Kelompok boolean adalah tipe data yang menyimpan data yang benar atau salah. Yang kedua, tipe terstruktur. Tipe data terstruktur meliputi array, string, sheet, record, dan file. Dalam pembahasannya akan dibahas secara terperinci pada bab selanjutnya, karena memerlukan penjelasan yang lebih terperinci dan variabel dan tipe data. Di bab ini dijelaskan mengenai string yang merupakan salah satu tipe data terstruktur. String adalah tipe data yang dapat menampung teks hampir sama seperti tipe data card, yang dapat menampung semua jenis karakter, namun pada string memiliki panjang, sehingga string dapat menampung data berupa teks. Cara penulisan tipe data string adalah dengan memberikan tanda petik di antara teksnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan jika ada kesalahan kata saya di dalam video ini, saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.